Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah sholat. Allah perintah kita tawaf, haji, umroh, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah haji dan umroh. Tetapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, maka Allah sampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan para malaikatnya bersalawat, maka kita ketika mendengarkan Rasulullah disebut namanya, maka Nabi katakan, umatku yang paling pelit di antara kalian, dia dengar namaku lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pertama, banyak-banyaklah bersalawat. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada pernah dengar nama Yusuf Kalla? Pernah? Beliau kayaknya satu-satunya Indonesia yang 2 kali menjadi wakil presiden. Wakil presiden ke-10 dan wakil presiden ke-12. Ibu tahu orang apa dia? Bugis. Ya kan? Ternyata, ibu tahu enggak, Pak Yusuf Kalla itu sepupu sekali dengan bapak saya. Oh. Ngaku Bu. Begitu di cross check ke Pak Yusuf Kalla, Pak JK katanya sepupu dengan bapaknya pada saat Latif. Siapa itu, namanya saja baru saya kenal. Iya kan? Ibu-ibu kenal Prabowo? Tahu Prabowo? Itu masih saudara sama saya itu Bu. Ngaku. Begitu juga nanti di akhirat. Ya Allah, saya Islam. Ya Allah, saya Muslim. Ngaku sampean. Kamu ngaku. Kalau kamu Muslim, mana tandanya? Bapak-bapak di sini kan pegawai toh. Misalnya bapak pegawai di mana? Sebut satu. Pak Farhad. Di mana pegawainya? Hotel. Bapak kalau mau masuk di situ pakai ID card. Bapak-bapak kalau masuk kantor pakai ID card. Ya kan? Itu standar minimal. Saya ngaku pegawai, misalnya pegawai di Apple. Mesti ada standarnya apa? Ini kartuku. Kalau tidak, kau tidak boleh masuk. Begitu juga Islam. Di akhirat kelak Allah tanya, kalau kamu Islam, mana karaktermu, mana identitasmu? Maka Allah sampaikan, identitas orang Islam itu adalah surah Al-Fat ayat 29. Surah apa Ibu? Surah apa? Al-Fat 29. Minimal selesai ceramah nanti update status. Identitas umat Islam, surah Al-Fat 29. Surah apa Ibu? Ayat? Masya Allah. Mari kita dengar bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan Rasul itu, Nabi itu dikasih mukjizat. Mukjizat itu Allah kasih berdasarkan tantangan zamannya. Nabi Musa dikasih mukjizat apa? Tongkatnya bisa jadi ular. Kenapa? Zaman itu tukang sihir paling hebat. Dikasih tongkat, tak. Ular-ularnya Fir'aun habis dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Nabi Isa diberi mukjizat apa? Mampu menyembuhkan orang-orang penyakit kusta. Kenapa? Pada saat itu orang mengagungkan ilmu kedokteran. Tapi satu yang tidak bisa disembuhkan, kusta.
Nabi Isa, dia usap, sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Ya, Ibu. Nabi Sulaiman, pada saat itu orang mengagungkan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan. Apa kekayaannya? Kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Paling orang Bugis giginya dikasih emas. Kan? Nabi Muhammad SAW, pada saat itu orang mengagung-agungkan apa? Sastra, syair. Maka Allah berikan salah satu mujizatnya apa? Quran, yang ketika orang mendengar, Bapak baca sejarahnya Umar bin Khattab masuk Islam, dia kan mau datang mau membunuh Nabi. Balik haluan, karena dia bilang, kenapa Muhammad kau mau bunuh? Nah saudaramu sendiri dengan iparmu sudah masuk Islam. Fatimah itu sama suaminya masuk Islam. Ah, benar aja, iya benar masuk Islam. Balik haluan dia masuk ke rumah adiknya. Begitu dia buka pintu, langsung dia banting iparnya. Ternyata kau berbohong, kau ternyata masuk Islam selama ini. Adiknya datang si Fatimah, dia bilang, kenapa kalau kami masuk Islam? Kalau kami masuk Islam, kenapa? Dia bisik di telinganya Umar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tebas, dia sikut adiknya, berdarah bibirnya. Lalu adiknya berkata, kamu bisa menyiksa fisik kami, tapi kau tidak bisa menguasai akidah saya. Umar lalu berpikir, barusan dia lawan adik saya ini. Ingat Pak, Umar itu tegas tapi lembut hatinya. Pada saat dia duduk, dia kasihan lihat adiknya, dia usap itu, dia ambil kira-kira kalau sekarang sapu tangan. Ya, dia usap itu bibirnya adiknya berdarah, adiknya tepis tangannya, jangan. Lalu dia duduk menyesal, dia pegang kepalanya, tiba-tiba dia lihat ada di bawah tempat duduk ada lintingan-lintingan kertas, bukan kertas, lintingan-lintingan daun kurma. Karena waktu itu tidak ada kertas, Bu. Dia lihat gulungan-gulungannya, apa itu? Tidak boleh kau sentuh. Cobalah saya lihat sedikit, kalau bahasa kita, ayolah saya lihat dulu apa itu. Coba saya lihat. Akhirnya adiknya berikan. Dan apa yang dibaca? Surah Toha ayat 1-5. Lembut hatinya dan menyatakan diri langsung masuk Islam. Kenapa? Kagum dengan kalimat-kalimat yang ada dalam surah Toha. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi, kemudian Umar masuk ke dalam Islam. Lain kali kita cerita ini. Ya, tentang tokoh-tokoh orang Islam yang masuk Islam.